silakan sharing-sharing aja. Monggo, Mbak. Mungkin 45 menit atau 1 jam silakan, atau sampai jam 12 malam silakan. Ya, silakan aja. Langsung tanyakan langsung aja. Ya, bagi emak-emak ya yang merasa gaptek, yang merasa kayaknya saya nggak bisa deh. Nah, ada buktinya ternyata emak-emak pun bisa eh, bisa belajar orderan ya, gitu ya. Bahkan dengan media gratisan seperti itu. Ya. Nanti saya akan sharing juga mungkin setelah Mbak Odia menyimpulkan aja materi dari beliau gitu kan. Tapi eh, manfaatkan teman-teman untuk eh, dapat insight dari beliau. Silakan Mbak Odia. Oh, Baik, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak Rafiq selaku owner dari Jabis yang sudah mempersilahkan saya untuk bisa hadir di malam yang luar biasa ini ya. Kalau di sini ada hujan, nggak tahu kalau di daerah sana hujan apa tidak. Salam kenal, nama saya Koiriah. Tadi sudah disinggung bahwa saya ini adalah murid dari Pak Agus Piranhamas ya, sama-sama alumni. Mungkin nanti kita lebih banyak sharing aja. Cuman eh, sharing dari pengalaman aja ya. Ini dadak kok ceritanya yang tadi. Tiba-tiba disuruh ngisi. Jadi mungkin ada yang jauh lebih hebat dari saya. Di sini saya tidak akan niat saya berbagi ya, bukan pamer atau bukan apa ya, apa coach. Jadi di sini saya niat berbagi saja. Siapa tahu ada yang terinspirasi atau mungkin ada yang masih galau untuk menemukan sebenarnya produk apa ya yang insight-nya bagus atau mungkin produk apa ya kok kayaknya kok jualan saya gini-gini aja misalkan seperti itu. Mungkin ada yang terinspirasi ya, alhamdulillah gitu ya. Sedikit materi ya. Jadi sehari-hari saya eh, di owner dari SCC Digital, kemudian masih berkaitan dengan apa produk saya yaitu di APD Safety, tapi lebih fokus di jas hujan custom ya. Sedikit materi yang ingin saya share. Jadi saya lebih banyak di ranah ini ya apa organik ya. Kenapa sih? Kenapa kok harus organik? Sementara di luar sana sudah banyak ya menggunakan berbagai platform yang istilahnya jauh lebih hebat, mungkin jauh lebih tingkat konversinya lebih tinggi. Tapi kenapa kok saya masih lebih kecenderungan memakai di platform yang organik? Sebelum kita menentukan ya strategi untuk iklan tepatnya di mana, ada baiknya kita memilih apa produk kita itu sudah cocok atau tidak. Jadi kalau kita ngomong bukan ke strategi ya, tapi sebelum kita memutuskan untuk online atau bisnis online kita harus pahami produk kita itu di ranah yang mana. Jadi kalau misalkan kita di ranah yang ada kebutuhan, kalau ini sudah saya sampaikan, sudah ada di slide saya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk kita pakai platform yang mana nih, misalkan ya, mau yang ads, ngontes melulu misalkan gitu, mau yang organik, kayaknya kok sudah nggak zaman misalkan seperti itu. Pahami dulu ya tingkat kebutuhannya. Jadi kalau misalkan saya ini masih di ranah kebutuhan. Jadi enaknya kalau di ranah kebutuhan itu kita ini yang dicari sama customer. Tapi kalau di ranah yang ditawarkan atau keinginan itu kita yang mencari customer gitu. Nah, ranah kebutuhan itu seperti apa aja sih? Misalkan ya di ranah contohlah di pendidikan. Mulai dari kita split satu-satu ya dari kebutuhan siswa seperti misalkan baju seragam sekolah. Tidak harus kita itu menguasai seluk-beluk tentang konveksi ya, tapi yang penting kita itu bisa bisa kerjasama ya dengan supplier, mungkin dengan konveksi dan sebagainya. Tapi kita kuasai satu produk saja, misalnya di mana kebutuhan di seragam sekolah. Satu sekolah yang closing ke kita itu sudah berapa? Dan itu kalau sudah ada di ranah di Google, ya,
didominasi Google kalau saya mengatakan seperti itu. Kita yang dicari sama customer dan itu tidak ada ini apa maksudnya itu eh, tingkat kebutuhannya itu tinggi walaupun walaupun tahun ini tahun tahun depan bahkan beberapa tahunnya lagi seterusnya kebutuhan itu pasti ada dan tidak akan pernah ada matinya kalau di ranah kebutuhan. Ini contoh contoh sedikit saja ini saya kasih penjelasannya. Kemudian kita fokus di topik sekolah. Maksudnya ini topik sekolah yang custom ya, yang ada logonya sekolah. Itu kalau kita sudah closing satu kota saja, misalkan ya, kemudian pesannya langganannya ke kita, nah itu sudah berapa gitu. Ada lagi sabuk sekolah, kaos kaki sekolah, dan lain-lain. Kemudian kita menuju ke tas branding sekolah. Nah, ini tingkat kebutuhan, ini teman-teman. Jadi kita nggak usah capek-capek ngiklan di ads ya. Kalau kita sudah ada di Google, itu pasti kita yang dicari gitu. Kemudian belum lagi di buku paket, belum lagi di ATK-nya. Kan ada sekolah yang satu paket itu sudah ada tasnya, ada ATK-nya, bahkan buku paketnya itu satu paket. Ada yang disediakan di sekolah. Nah itu kita kalau fokus di pendidikan saja, itu belum kebutuhan yang lain, itu sudah berapa tingkat konversinya, tingkat closing-nya. Belum lagi peralatan peralatan kantor seperti ya seperti ini ya, ada meja, kursi, komputer, printer, dan lain-lain. Jadi eh, jadi klasifikasikan dulu produk-produk itu di ranah yang mana. Nah, ini yang masih di ranah pendidikan. Yang belum lagi kalau kita menuju ke ranah yang lain. Misalkan kalau ini saya kasih contoh di ranah pertanian. Ini kebutuhannya luar biasa, teman-teman. Kalau pertanian ini ada kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Ini ada berbagai peralatan yang bisa kita tembak di Google. Jadi kita enggak capek-capek iklannya berbayar. Kalau sudah di ranah kebutuhan itu kita enggak ngoyo nyari customer kita yang dicari-cari customer. Namun produk kita dipastikan harus ada di Google. Pakai platform apa? Mungkin nanti next saya akan jelaskan sepintas ya. Kemudian belum di ranah di eh, rumah sakit. Ini banyak sekali ya. Kalau teman-teman berkaitan dengan apa kesehatan ya. Maksudnya ini ranah kesehatan ini banyak sekali pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan di rumah sakit. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu yaitu di COVID, walaupun kita tidak di ranah kesehatan ya, bukan dokter, bukan suster, bukan apa, tapi kalau kita jualan masker aja sudah banyak yang nyari. Kita jualan apa ya, sarung tangan medis itu juga banyak banyak sekali yang nyari. Bahkan kemarin itu sudah berlomba-lomba untuk menyediakan pengadaan itu, meskipun kita tidak bukan di ranah di kesehatan seperti itu. Itu contoh yang simpel aja. Kemudian produk kebutuhan apa lagi? Biasanya itu jasa ya. Kita misalkan ada berhubungan dengan jasa kebersihan. Ini juga banyak sekali kalau kita mau mengembangkan jasa kebersihan ini. Ada jasa kebersihan kantor, ada jasa kebersihan rumah sakit. Jadi kalau ada di Google, kita ada dengan kata kunci ini, ya sudah kita banyak yang dicari oleh customer, bukan sebaliknya. Nah, seperti itu ya. Ini perbedaan aja. Jadi kalau kita berjualan di ranah kebutuhan, itu syaratnya satu, ada di dominasi Google. Jadi tidak hanya di halaman satu Google, tapi ada di berbagai halaman. Halaman satu kita, halaman dua kita, halaman tiga kita, bahkan mungkin dengan nomor HP yang berbeda, tapi orangnya sama gitu. Kemudian bisa juga kita di marketplace atau sosial media untuk branding aja. Nah, kalau produk yang ditawarkan atau produk keinginan, contoh misalkan kita menuju ke fashion ya, atau ke apa ya, kalau yang ranah keinginan itu kan banyak, atau di ranah apa itu yang produksi sendiri. Nah, itu harus kita ada strategi yang luar biasa, nggak cuma sekedar kita produksi, tapi harus tahu bahwa itu memang harus berbayar kalau di ranah itu. Jadi kalau nggak ads ya, tidak akan ada orderan. Kemudian platform-platformnya seperti marketplace dan membentuk jaringan.
atau pasukan reseller. Itu kalau di ranah yang keinginan. Jadi kalau dominasi Google mungkin cukup di Google profil bisnis ya untuk tempatnya atau lokasinya ya. Tapi kalau untuk pengembangannya itu bisa di ranah yang berbayar atau di ads bisa bisa FB Ads ataupun Google Ads dan lain-lain. Kemudian ya, jadi produk kita itu memang kalau ada di ranah kebutuhan memang harus didominasi Google ya dan itu seperti apa sih strateginya? Jadi pahami kata kunci yang tepat. Kata kunci yang tepat itu seperti apa? Jadi jangan asal-asalan untuk jadi jangan fokus di brandingnya atau nama tokonya, tapi kata kunci utama yang dicari oleh orang di Google itu apa? Itu yang kita fokuskan. Kemudian selanjutnya kita optimasi supaya muncul dan perbanyak variasi konten gitu. Contoh saya kasih langsung saja produk saya ya di Google itu seperti apa biar bisa membayangkan dan hasilnya seperti apa gitu ya. Bentar. Contoh misalkan ini saya nambah produsen jas hujan custom. Coba ya. Punya saya lebih banyak ke long tail keyword ya atau kata kunci yang panjang daripada kata kunci yang umum. Karena apa? Kata kunci umum itu pertama saingannya banyak. Kedua capek ya. Misalkan kita nggak terindeks, tapi saya lebih suka itu fokus ke kota. Misalkan produsen jasa custom kota apa ya? Sidoarjo pastinya banyak. Coba Jember. yang Makassar ya, misal contoh. Nah, ini punya saya ada di sini. Kemudian di Google Image-nya juga punya saya ada di sini. Jadi saya pakai dua nomor ya. Ini juga punya saya, ini juga punya saya. Kemudian Instagram juga punya saya, TripAdvisor ini juga punya saya. Jadi semua platform itu kita kuasai. Dengan kata kunci apa? Kata kunci saya adalah produsen jas hujan custom. Ini se-Indonesia. Saya jadi nembaknya itu se-Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya di halaman satu gitu. Enaknya apa sih kalau kita nembak di ranah pengadaan atau kebutuhan ya? Kita kita yang dicari oleh customer. Jadi bukan bukan kita yang gimana caranya orang itu apa malah kita yang dicari-cari kalau kalau saya seperti itu. Itu salah satu produk saya saja. Nah, contoh misalkan helm proyek ya. Coba ada yang ngetes mungkin mau di kota apa? Jember. Ber. Hmm. Kalau ini biasanya di custom custom ini apa? eh, Nama kantor ya, biasanya PLN atau nama dinas biasanya. Nah, ini punya saya 0812597106. Jadi saya punya dua nomor ya. Kemudian di Jember sudah muncul isu, ini juga punya saya. Kemudian ada platform lagi, ada Yumpu. Kemudian di halaman kedua, nah ini di isunya punya saya lagi. Ada lagi punya saya. Nah ini helm produk medium juga ada punya saya. Ada yang ngetes? Kota apa lagi teman-teman? Silakan, boleh. Baru nanti saya lihatkan closingannya. Padahal Maaf, coba padahal maaf mau padahal tanya, Bu Khairi ya. Ya, itu kok bisa keluar di setiap kota? Apakah kita ngetik di setiap kota atau otomatis itu keluar bisa di setiap kota itu? Iya, jadi kenapa sih saya kok nembak kota-kota lain ya di eh, kota-kota lain itu misalkan di bukan domisili saya kan di Sidoarjo Jawa Timur. Nah, tapi yang nyari kan di berbagai kota se-Indonesia ya, itu saya tembak. Itu ya tergantung ini Pak, apa strategi istilahnya kalau bahasa sales ya. Gimana caranya kita bisa mengclosingkan kalau dari luar kota. Contoh misalkan yang paling sering itu saya Kalimantan ya.
Kalimantan dan Sulawesi itu Makassar itu paling tinggi. Itu eh, kita jawab aja seadanya. Jadi memang kita pemasarannya se-Indonesia, tapi lokasi kami dari Sidoarjo, Pak. Ini Maksud masih saya dari itu, apakah kita yang sengaja memasukkan kota-kota itu iklan, katakanlah di kota Makassar, Medan itu, atau otomatis Google itu menyarankan ke akun kita ketika kita apa namanya tadi itu cukup Nanti satu nanti kita kali. jelasin Pak, how to-nya Oh ya Pak. ya, Ini tadi kan siap siap ini kan hook-nya ya. siap eh, siap siap mungkin saya Semangat, saya semangat. pindah siap. saya pindah ke dalam ya, Pak. Soalnya di sini hujan. Bentar. Oke, oke. Oke ya, teman-teman, ini 50 orang. Jadi Pak Mahnun Karim gitu kan. Itulah pentingnya kita riset kata kunci. Ya, kata kunci yang sudah dibuat itu ditanamlah di Google, Pak. Nah, setelah ditanam, baru kita panen tuh muncul. Jadi kalau kita tidak pernah nanam, kita tidak pernah memanen gitu. Nah, Bu Korea ini sebenarnya nanamnya udah. Nanti cara nanamnya gimana? Tanya. Ada anak PKL, sehari posting berapa, ada riset kata kuncinya. Panjang banget tuh. Ya, makanya teman-teman buat catatan nih. Ini materi ini daging banget tuh. Jadi make sense sih kalau kalau 10.000 orderan, ya nggak tahu itu 1 bulan, 2 bulan, tanyakan aja ke beliau gitu kan. Ya. Jadi eh, intinya intinya teman-teman ya teman-teman bahwa Google itu bisa menjadi salah satu cara kita mendapatkan uang. Salah satunya adalah menggunakan teknik yang diajarkan oleh Bu Koira seperti itu ya. Menarik ya teman-teman ya. Fokus ya teman-teman. Ambil minum kopinya, catatannya disiapin ya. Insya Allah kita akan banyak belajar nih malam ini ya. Dan ini emak-emak loh ya yang menarik. Kalau bapak-bapak sih mungkin kita nggak terlalu ini ya. Maksudnya struggle sih. Ini perempuan loh teman-teman. Jadi jangan sampai kalah nih bapak-bapak ya. Bapak lihat ini kayak dimotivasi nih bapak-bapak ini yang ngeluh dan sebagainya ini. Nah, Pak Mahnun, tetangga antum itu beliau tuh. Nanti mampir ke sana lah, tak kenalin. Sampai mana ya tadi? Nah, Apa tadi Pak bebas. yang ditanyakan saya enggak dengar kena hujan tadi soalnya. Ini apa? Itu kok bisa muncul tuh gimana itu? Oh iya, itu sudah disinggung sama Coach Rafik ya. Jadi memang saya Iya. punya pasukan ya teman-teman, yaitu pasukan magang. Jadi sudah 4 tahun ini saya menerima anak magang di Sidoarjo, yang saat ini anak SMK Antartika. Itu saya menerima dari berbagai jurusan karena semuanya saya ajari dari awal, mulai dari bagaimana desain ya. Contoh seperti ini, misalkan saya kata yang umum aja yang lain, brosur jasa dan ini dari awal ini juga saya ngajarkan ke nah kayak seperti ini mereka juga desain sendiri. Dari konsepnya foto dari saya, kadang-kadang mereka juga foto sendiri. Jadi yang paling atas ini punya saya semua set ini. Dari awal saya ajarkan sampai medianya itu kan banyak ya. Kalau di Google itu ada kurang lebih kalau saya pakai masih 20-an. Kalau teman-teman yang lain itu bahkan sampai 50 bahkan lebih dari itu. Kalau saya cari yang memang potensi terindeks di Google-nya itu apa banyak. Lah sejauh apa ya produk tanah kebutuhan ini tingkat closingnya itu seperti apa? Nah, sebenarnya saya ini belum update ya. Terlihat enggak ya? Belum update yang terbaru ini Pak Taufik. Ya, ya ini contohnya seperti ini ya. Ini ada closingan dari Jepara ya dulu. Itu kurang lebih awal sekali saya memakai metode ini, walaupun organik itu ya seperti ini. Ya ini orderan saya ini yang terlihat ini. Seperti itu. Kemudian Alhamdulillah kalau tahu Gojek ya, karena saya Sidoarjo, jadi saya dapat kecipratan pengadaan dari Gojek Surabaya. Di angka 6.000 menyusul 2.000 dan seterusnya ya. Ya yang banyak-banyak itu saya nggak update di website. Ya, ya cuman ini aja. Kemudian pengadaan-pengadaan lain juga banyak. Seperti dinas, kemudian
BPBD, BNPB, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi artinya kita jangan pesimis ya. Itu untuk organik mana bisa seperti itu ya. Mana bisa kita bisa di era seperti ini kayaknya organik kok seperti yang sudah ditinggalkan ya. Padahal kalau saya sampai detik ini itu masih di ranah organik. Karena apa? Ya karena produk saya adalah produk kebutuhan gitu ya, teman-teman. Jadi bukan produk yang kami tawarkan ini loh. Saya nembaknya bahkan jas hujan itu yang ini yang bisa di custom, yang bisa di custom itu ya yang apa? Biasanya satu warna, warna oranye, warna biru, warna yang terang-terang pokoknya. Bukan jas hujan yang mengikuti lifestyle era sekarang ini tuh enggak. Malah saya itu enggak menguasai kalau yang retail seperti itu. Lebih banyak di ranah pengadaan dan semuanya itu saya lakukan lewat Google semua. Saya nggak offline Sudah sore mau. Mungkin itu saja ya teman-teman ya, singkat saja. Jadi